Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, sudahlah move on. Lupakanlah sensasi itu, ayolah bangkit. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Sudahilah gelisahmu, sudahilah kesedihanmu, sudahilah selalu mengingat sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Sudah, kalian harus mulai saat ini bangkit bangun, dobrak mental yang lemah itu. Mulai saat ini kalian jangan mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit kronis. Memang penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder pasti merasakan sensasi karena kalian sedang mengalami gangguan anxiety. Tentu kalian merasakan 1001 sensasi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagi teman-teman semua yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video mengenai gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Dan selalu support channel ini agar channel ini semakin berkembang. Ketika channel ini sudah berkembang, tentu akan menjadikan kesemangatan saya selalu memberikan edukasi, motivasi seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder untuk kalian semua. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini agar yang lain yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder tahu. Biar teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder bisa cepat sembuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Harapan saya video ini, konten ini menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Saya di sini bukan ahli medis, bukan ahli obat-obatan, bukan ahli psikiater, dan juga bukan dokter. Hanya saja saya mantan penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Kali ini saya akan membahas tentang tema sensasi yang bisa dikatakan 1001 sensasi. Mulai saat ini kalian yakini bahwa apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Ya, apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Nah, ini kenapa saya membuat konten ini yang berjudul apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya, agar kalian tidak selalu meratap-ratapi, agar kalian tidak selalu mengancam diri sendiri, ya. Itu modal awal biar kalian cepat keluar, ya, biar cepat keluar dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Itu pengalaman saya, teman-teman. Yang saya lakukan pertama itu meyakini apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Nah, kalau itu sudah mensugesti atau sudah masuk dalam mindset kalian, pola pikir kalian, pasti itu akan semakin membaik, ya kan? Mental itu semakin meningkat. Terus kalian ketika ada sensasi sudah tidak mengait-ngaitkan lagi, sudah tidak merasa-rasakan lagi, sudah tidak khawatir, sudah tidak takut. Itu yakin nih. Dan itu sebenarnya wajar. Penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder kedatangan sensasi itu ya wajar karena sedang mengalami gangguan anxiety atau psikis. Jadilah wajar. Itu awal yang harus dilakukan.
Lah kalau itu sudah merasuki ke diri sendiri, ke diri kalian, dalam artian sudah memasuki ke hati kalian, sudah meyakini, tentu kalian sudah bisa bersikaplah masa bodoh. Yang susah bersikap masa bodoh kan belum yakin bahwa sensasi itu tidak berbahaya. Kan belum yakin bahwa itu adalah sensasi dari anxiety. Jadi ya wajar, bodoh amat itu susah. Pengalaman saya dulu ya juga susah. Makanya saya berulang kali periksa sampai 7 kali. Nah, ketika sudah di ronsen dan di EKG saya diperlihatkan hasilnya dan dinyatakan semua normal, hanya gangguan asam lambung dan sama anxiety, cemasan yang berlebih, dan ujung-ujungnya saya dirujuk ke psikiater. Wah, berarti kan ternyata aman. Nyatanya saya ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater, dan alhamdulillah izin Allah saya 3 bulan diberi kesembuhan, bisa keluar dari lingkaran setan itu, lingkaran setan anxiety disorder itu. Nah, berarti kan semua aman. Berarti sensasi itu adalah bentuk respon tubuh dari pikiran. Bentuk respon tubuh dari pikiran-pikiran yang negatif. Semakin selalu berpikir negatif, tentu selalu takut. Semakin takut, semakin cemas, semakin was-was, semakin khawatir, semakin gelisah, semakin galau. Itu teman-teman. Jadilah wajar. Lah maka modal awal yang harus kalian lakukan yaitu harus percaya apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Gitu. Kalian nggak percaya, silahkan kalian periksa. Ujung-ujungnya sesampainya di rumah sakit atau di klinik, ujung-ujungnya akan dianggap bahwa itu adalah asam lambung atau didiagnosa asam lambung. Terus sensasi yang kalian ceritakan ke dokter, ujung-ujungnya ya nggak kelihatan. Dokter, tidak semua dokter ya tahu bahwa itu adalah anxiety. Ya udah, berarti sesampainya di situ ujung-ujungnya asam lambung kan. Berarti ya udah asam lambung saja, jangan malah mengait-ngaitkan. Itu malah justru akan menjadikan mental semakin down. Mulai saat ini udah lupakan hal-hal yang membahayakan atau mengait-ngaitkan itulah. Istilah jangan-jangan jangan selalu buat tabiat atau watak kebiasaan, seharusnya kan itu hindari jangan-jangan gitu. Memang bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, sesuai pengalaman saya, ya memang nggak percayaan awal dulu. Sesampainya di rumah sakit, asam lambung ini. Bahkan BPJS pun tidak menanggung. Setiap periksa ya mengeluarkan uang. Ya bayar. Terus kumat lagi, kambuh lagi, lari lagi ke rumah sakit, ujung-ujungnya asam lambung. Terus lari lagi, ujung-ujungnya asam lambung. Sampai 7 kali. Diagnosanya asam lambung. Asam lambung. Dan saya ketahuan kena anxiety itu periksa yang ke-7 teman-teman. Di spesialis dalam saya itu dianggap, alhamdulillah, dianggap normal semua. Jantung normal, paru-paru normal. Padahal sensasinya pada waktu itu ya sama persis seperti yang kalian alami. Keliengan, jantung berdebar-debar, les-lesan, mata buram, nyata dan tidak nyata. Seperti ngambang, serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau jatuh, bahkan serasa kayak mau Sama persis. Gitu. Keringat dingin, gampang capek, gampang lelah, tremor, gemetar, berdiri lama itu gemetar. Gitu. Deret-deret gitu kakinya. Sama persis seperti yang kalian alami. Nah itu kata dokter waktu itu dikatakan adalah bentuk respon tubuh dari apa? Dari pola pikir. Makanya saya dirujuk ke psikiater dan alhamdulillah saya tidak ke psikiater teman-teman. Walaupun saat itu saya itu sampai tidak bisa tidur sampai 2 minggu. Tapi saya paksakan, saya berusaha janganlah sampai seperti itu. Jangan ke psikiater maksudnya. Dan alhamdulillah lolos dan sembuh 3 bulan itu tanpa obat, tanpa herbal. Memang di bulan pertama ya waktu periksa bolak-balik itu ya minum obat karena dibawain obat kan. Nah, waktu pemulihan di bulan ketiga saya itu memutuskan saya berhenti minum obat. Gitu. Nah, terus setelah saya mengetahui itu adalah bentuk respon tubuh, nah dari situ itu selalu dicamkan bagi saya
dan selalu diterapkan dalam pikiran saya, dalam perasaan saya, oh ternyata ini adalah bentuk respon tubuh diakibatkan mental atau psikis yang kena dan pikiran yang over selalu mengancam, selalu mengaitkan sama penyakit kronis, selalu mengaitkan sama penyakit berat. Nah, itu terapkan dan alhamdulillah sudah ada modal lah, modal untuk melawan sensasi. Begitu. Nah, terus tidak hanya itu. Karena waktu itu saya meminta resep, bukan resep obat, tapi resep ya solusi. Biar cepat sembuh dari gangguan anxiety secara mandiri gimana, Dok? Nah, saya disarankan atau disarani untuk menjalankan jalan-jalan pagi setelah itu berjemur, teman-teman. Nah, saya lakukanlah itu. Nah, yang biasanya saya itu takut setiap ada sensasi, apalagi kalau nafas berat, keliengan, kayak mau jatuh, kayak mau pingsan, bahkan serasa mau itu. Nah, saya sudah bisa sedikit membaik, teman-teman. Dalam artian sudah bisa bersikap masa bodoh gitu loh. Juga sudah tidak sering sekali seperti di bulan pertama dan kedua. Kalau di bulan pertama dan kedua itu hampir tiap hari soalnya. Bahkan seharinya itu sampai 4 kali kena serangan panik. Nah, semenjak saya jalan-jalan pagi setelah itu berjemur, lah saya itu sudah sedikit bisa masa bodoh karena satu punya referensi dari dokter bahwa apapun sensasinya itu tidak berbahaya, itu adalah bentuk respon tubuh, alarm karena pola pikir yang negatif, pikiran yang nano-nano. Terus ketambahan saya sudah ikhtiar seperti jalan-jalan pagi dan berjemur, mengembalikan hormon serotonin dan hormon endorfin. Nah, terus sudah mulai sedikit bahagia, sudah tidak meratapi, juga karena sudah periksa, sudah tahu hasilnya, diagnosa dari dokter hanya gangguan mental. Nah, saya mulai bersikaplah masa bodoh terhadap sensasi. Dan ketika ada sensasi, saya sudah tidak merasa-rasakan lagi, dalam artian sudah tidak mengikuti alur sensasi itu adalah hal yang berbahaya. Sudah tidak seperti itu lagi. Juga sudah tidak mengait-ngaitkan lagi. Gitu. Terus kalau kena serangan panik, walaupun sudah melakukan metode itu ya masih ada, tapi sudah jarang ada perbedaan. Maksudnya nggak tiap hari gitu kan. Nah, saya kadang pura-pura ketawa, kadang mengalihkannya itu dengan cara melakukan aktivitas, baik ya ngelap-ngelap lah, ngelap-ngelap motor lah, ngelap-ngelap apa gitu. Sebenarnya untuk mengalihkan. Terus setiap saya jalan-jalan pagi dan berjemur, saya itu berinteraksi melatih mental, teman-teman. Karena saya kan kalau kumpul sama temen itu suka ke-trigger, teman-teman. Suka keringet dingin, nafas berat, jantung berdebar-debar gitu kan. Nah, karena sudah tahu itu adalah bentuk respon tubuh, adalah sensasi gitu kan, tidak berbahaya. Nah, ketika saya sudah kumpul-kumpul, walaupun itu keringet dingin muncul, nafas berat, jantung berdebar-debar, padahal sudah melakukan jalan-jalan pagi, saya paksakan tidak pulang. Saya tidak pulang karena waktu itu memang pengen cepet-cepet pulang gitu kan. Penderita asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder kan ketika di luar rumah pengennya cepet-cepet pulang gitu. Nah, saya paksakan tetap di situ. Terus saya minta tolong ke teman, tolong ambilkan air hangat. Nah, dari situ ketika saya kena serangan panik, yang saya lakukan pertama adalah minum air hangat untuk menetralisir. Karena ketika panik kan, cemas kan, pikiran semakin ngeliar, semakin ngaco, nano-nano, kan itu secara otomatis memancing gas dari asam naik, reflux lah. Nah, semakin naik, semakin reflux, maka tingkat kesetresannya itu semakin tinggi. Nah, untuk menetralisir pada saat itu serangan panik, saya itu minum air hangat, teman-teman. Minum air hangat, lah sudah membaik lah, sudah semakin enakan, begitu, netralisir. Nah, itu kalau saya kena serangan panik pasti ya itu minum air hangat. Pokoknya andalannya minum air hangat sampai betul-betul sendawa. Terus saya belajar sering main ke kebun, ke sawah, menyendiri, berdamai dengan alam. Terus menikmati pemandangan indah, menikmati hijau-hijauan biar saraf netral. Dan alhamdulillah membantu sekali ke saraf netral, saraf damai. Terus kadang yang main ke sungai, lihat air yang mengalir, itu juga sangat bermanfaat untuk menetralkan saraf, teman-teman. Itu pengalaman saya. Nah, kalian lakukanlah itu. Terus
pola pikirnya biar nggak selalu ngaco, biar nggak takut gitu ya. Maka seharusnya harus menghindari sering searching itu, menghindari searching. Jangan terlalu kepo terhadap penyakit, jangan pengen tahu ciri-ciri penyakit, macam-macam penyakit. Itu sangat-sangat mengganggu sekali di pola pikir. Kalau kebanyakan searching, ciri-ciri penyakit kronis, ciri-ciri penyakit berat, ya nanti muncul. Atau menanyakan tentang sensasi kedutan, celekat-celekit. Ini kategori penyakit apa? Ya muncul semua penyakit. Nanti kepikiran. Ada hal yang membahayakan, kata-kata seperti itu ke-trigger. Padahal itu bukan, memang hampir mirip sama penyakit kronis. Sebenarnya itu adalah bentuk respon tubuh teman-teman. Itu tidak berbahaya. Itu wajar karena kalian kena gangguan psikis. Jadi ya mengalami yang namanya psikosomatik alias sensasi fisik. Yang dikatakan 1001 sensasi dan itu pun tidak berbahaya. Hindarilah searching. Juga kalau ada akun yang mana akun tersebut itu mengiklankan suatu obat biar obat itu cepat laku atau herbal biar herbal itu cepat laku. Terus di dalamnya ada bentuk video yang mana video itu menggambarkan orang sakit kronis atau penyakit berat gitu ya, dibawa ambulan gitu. Nah itu sebaiknya kalian blokir aja akun-akun seperti itu. Itu mengganggu sekali di pola pikir kalian. Baik itu obat, baik itu herbal. Ketika aku ada gambar yang menggambarkan orang sakit kronis, mending blokir aja akun itu. Itu sangat mengganggu. Itu pengalaman saya. Banyak yang udah saya blokir akun-akun seperti itu. Dia menggambarkan penyakit kronis, dia menjual obat asam lambung, herbal asam lambung. Dia kan sedang promosi agar jualannya cepat laku, agar jualannya cepat dibeli oleh kalian. Ya memang kalian beli, tapi gambar yang ada di video itu terngiang-ngiang di dalam pikiran, itu mengganggu teman-teman. Mending blokir aja. Saya sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Ikhtiarnya itu alami teman-teman. Ikhtiarnya alami saja, melakukan jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Lah melatih mentalnya itu ya apa yang kalian takuti, ya lawan, dobrak, berlatih step by step. Dan kuncinya kesembuhan dari asam lambung itu bersikap masa bodoh. Tapi susah mas, bagaimana kalau mau bersikap masa bodoh sementara sensasi pada muncul mas? Tentu susah kalau kalian belum mau bergerak, belum mau bangkit melakukan jalan-jalan pagi dan berjemur. Karena jalan-jalan pagi dan berjemur, apalagi ditambah mau jalan-jalan sore, itu bisa mengembalikan hormon serotonin sama hormon endorfin. Gitu. Kalau sudah konsisten melakukan jalan-jalan pagi dan berjemur, sering berinteraksi, sambil melatih mental, maka kalian sudah bisa sedikit bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Saya kan sudah menyampaikan di awal, kalian harus yakini dulu apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Itu wajar karena itu psikosomatik dari anxiety, itu sensasi muncul karena kalian sedang mengalami anxiety. Gitu. Terus ketika kalian sudah melakukan yang saya sampaikan tadi, metode jalan-jalan pagi, berjemur, berinteraksi untuk melatih mental, tentu kalian itu tidak takut gitu loh. Dalam artian dengar ambulan, dengar burung di malam hari, dengar orang meninggal, dengar kabar duka itu kan, terus takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujungnya penyakit jantung, paru-paru, dan ujung-ujungnya takut itu hilang. Karena penderita asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder itu kan benar-benar mentalnya lagi down. Jadi apapun yang nggak rasional pun ditakutin, ya seperti dengar ambulan, dengar burung di malam hari, selalu mengait-ngaitkan. Terus karena apa-apa jangan terlalu berpikir-pikir. Sendawa terus dipikir, terus takut. Padahal dulu kalian ya pernah ngalami sendawa. Setelah makan ya sendawa, setelah minum ya sendawa. Terus mengeluarkan gas terus ya dipikir. Khawatir, cemas. Kencing terus dipikir, takut, cemas. Susah BAB, takut, cemas. Diare, pikir, takut, cemas. BAB-nya berupa umpruk alias cara Jawanya kan umpruk gitu kan. Cemas, panik atau berbusa lah. Cemas, panik,
diliatin, terus apa-apa itu dipikir gitu loh. Ya pengalaman saya juga seperti itu dulu. Nah semenjak saya tahu semua itu adalah dari asam lambung GERD anxiety, sensasi fisik itu disebabkan dari anxiety. Nah setelah itu saya meyakini semua itu ya wajar. Pasti yang ngalamin itu. Yang nggak wajar itu selalu mengait-ngaitkan sama penyakit kronis. Lah kenapa demikian? Karena pernah trauma. Lah biar menyembuhkan trauma itu tidak hanya sekedar begitu saja lupa, enggak. Ada prosesnya. Kalian ya harus mau melakukan prosesnya, metodenya. Aja pengennya cepat-cepat instan. Memang pengalaman saya sebagai mantan penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, waktu itu saya pengennya cepat-cepat sembuh, pengennya cepat-cepat hilang tuh sensasi, pengennya cepat-cepat keluar dari lingkaran anxiety memang. Tapi kalau kalian masih belum bangkit, alias kalian hanya menuruti rasa malas, mengurung diri, melamun, apa-apa dipikir, apa-apa dikaitkan, apa-apa disama-samakan sama penyakit kronis, ya pasti agak lama teman-teman. Kalau pengen cepat sembuh ya ayolah bangkit mulai saat ini. Lakukan metodenya, nanti kelama-lamaan hormon serotonin sama endorfin itu akan kembali. Terus kalian melatih mental, apa yang sekiranya mengganggu di pola pikir itu harus dibuang jauh-jauh. Dalam artian jangan selalu mengait-ngaitkan gitulah. Jangan menyamakan sensasi dengan penyakit kronis, jangan mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit berat gitu. Semua itu aman teman-teman. Kalian harus bersikap masa bodoh tiap ada sensasi. Dan sensasi itu pun sebenarnya hanya numpang lewat teman-teman. Waktu itu kan ada sensasi cekat-cekit di bagian kiri saya teman-teman. Dada bagian kiri cekat-cekit. Awal dulu saya memang beranggapan sebelum EKG, sebelum ronsen, jangan-jangan penyakit kronis berupa jantung nih. Sampai seperti itu kan horor kan. Apalagi pertambahan jantung berdebar-debar, nafas berat, sempoyongan sama keliengan, mata itu buram, pandangan itu nyata dan tidak nyata, seperti tidak nyata gitu. Memang awalnya dulu takut teman-teman, langsung mengait-ngaitkan. Dan ternyata itu ya wajar, adalah bentuk respon tubuh, alarm, pikiran yang selalu nano-nano, trauma. Karena pernah mengalami seperti kayak MOM, itu GERD namanya. Dan itu serangan panik, itu sensasi dari anxiety, jadi wajar. Maka ayolah bangkit, sudah. Mulai saat ini kalian jangan kebanyakan mikir-mikir lah. Mau makan mikir, ada sendawa mikir, kentut terus mikir, terus kerongkongan mikir, kerongkongan mengganjal mikir. Padahal tinggal minum air hangat aja, tapi nggak langsung hilang mas. Ya memang seperti itu, konsisten aja minum air hangat. Nanti lama kelamaan pun hilang teman-teman. Tenang, semua akan berlalu. Buatlah happy. Dan kunci kesembuhan dari asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder itu happy teman-teman. Gimana mau happy mas? Sensasinya horor. Ya maka ayolah bangkit, jalan-jalan pagi. Nanti hormon endorfin itu kembali. Nanti sedikit demi sedikit akan bahagia kok. Akan happy. Makanya kalian jangan mengait-ngaitkan sensasi lagi. Saya mensugesti kalian biar kalian tidak menganggap sensasi itu tidak berbahaya. Maka ayolah bangkit. Sekarang kalian buatlah hidup sehappy mungkin, sering melakukan aktivitas yang menurut kalian senangi. Itu untuk mengalihkan dari sensasi biar kalian nggak meratap-ratapi. Gitu. Itu sangat penting. Lakukanlah apapun itu kegiatan yang menurut kalian senangi, hobi kalian. Yang tentunya tidak bikin capek ya. Karena penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, sesuai pengalaman saya itu gampang capek, gampang lelah, gampang ngos-ngosan. Kok bisa seperti itu ya mas? Saya juga seperti itu kok. Iya, karena energinya terkuras oleh pola pikir teman-teman. Jadi ya gampang capek, gampang lelah, gampang ngos-ngosan, padahal tidak ngapa-ngapain. Padahal tidak habis ngapa-ngapain, ya wajar. Makanya sudah, jangan terlalu over, jangan menyamakan sensasi, jangan mengait-ngaitkan sensasi, jangan mendiagnosa diri sendiri memiliki penyakit berat, memiliki penyakit kronis. Kalian itu bukan dokter. Ya,
pikiran, hindari pikiran over, jangan kebanyakan searching, jangan ingin tahu macam-macam penyakit, itu nggak ada hubungannya buat kalian. Kemudian kalian harus menjaga pola makannya, makan yang teratur, harus diimbangi dengan minum air hangatnya. Jangan lupa harus menjaga pola hidupnya, jangan begadang dulu. Tidur minimal dalam 1 malam itu 8 jam. Semangat terus, semua akan berlalu, apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Jangan selalu mengancam diri, jangan mengaitkan sensasi itu dengan penyakit kronis, dan semoga kalian diberikan kesembuhan, kesehatan, dan semoga kalian diberi kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.